Jemaat terkasih, saat ini sedang berlangsung proses pemilihan Penatua GKI Citraland yang dilakukan secara online melalui WA. Bagi anggota jemaat yang belum menerima formulir pendaftaran, dapat menghubungi nomor WA 0852 3349 6518 melalui chat dengan menyertakan nama Bapak Ibu. Formulir dikirimkan paling lama pada tanggal 30 November 2020. Mohon keterlibatan setiap anggota jemaat dan mari kita doakan bersama proses pencalonan penatua ini. Jemaat dan simpatisan GKI Citraland yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu tanggal 29 November, kita memasuki Minggu Advent pertama. Selama 4 minggu ini, kita akan memaknai Minggu Advent, di mana kita menantikan kelahiran Juru Selamat sekaligus kedatangannya yang kedua kali. Dalam ibadah Minggu Advent, ada tradisi penyalaan lilin saat ibadah dimulai. Untuk itu, kami mengajak jemaat untuk terlibat dalam perayaan ibadah dengan turut menyalakan lilin Advent di rumah masing-masing. Krans lilin Advent telah dibagikan kepada segenap jemaat dan simpatisan seperti ini. Letakkan lilin Kristus di tempatnya. Nyalakan 1 lilin di Minggu Advent pertama sebelum ibadah dimulai. Matikan seusai ibadah untuk minggu berikutnya. Nyalakan 2 lilin di Minggu Advent kedua. Demikian seterusnya sampai Minggu Advent keempat. Di tanggal 24 Desember, semua lilin Advent telah menyala sebelum ibadah dimulai. Siapkan pematik atau korek api untuk menyalakan lilin Kristus pada saat candlelight service. Pasang lilin kecil pada tatakan dan dipegang saat candlelight service. Baca panduan selengkapnya dan ikuti juga panduannya dalam ibadah online di kanal YouTube GKI Citraland. Bagi jemaat yang belum dan ingin mendapatkan krans lilin Advent ini, silakan menghubungi kantor gereja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki liturgi Minggu Kristus Raja 22 November 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman oleh Ibu Ambar Metasari dengan tema Raja yang Menggembalakan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat terkasih dimanapun kita berada, kita dihimpun oleh-Nya, dipanggil bersekutu dalam hadirat-Nya. Kita diajak untuk menyembah dan memuji-Nya. Hai, mari sembah. Umatnya yang
Kita memasuki ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus bersertamu. Dan besertamu juga. Jemaat terkasih, mari kita merayakan Minggu Kristus Raja pada hari ini. Mari kita merayakan Kristus sebagai Raja yang agung, penuh kasih yang memerintah untuk selama-lamanya. Jemaat terkasih, kini rendahkanlah hatimu, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Pengampun, terimalah pengakuan dosa kami. Bimbing kami dalam kehidupan sehari-hari. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Ya
Berita anugerah terambil dari Mazmur 78 ayat 38. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murka-Nya dan tidak membangkitkan segenap amarah-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tenangkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti penanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti penanti, kau rasa belayan kasih-Nya. Kau rasa belayan kasih-Nya. Kau rasa belayan kasih-Nya. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk sungguh-sungguh bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku.
ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan satu tema Raja yang Menggembalakan yang terambil dari firman Tuhan yang tadi kita sudah renungkan bersama, Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai 46. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dampak pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi begitu banyak bidang. Ada sekitar 450.000 orang kehilangan pekerjaan. Tingkat pengangguran sangat terbuka di ibu kota. Itu ibu kota saja, belum di kota-kota yang lain. Mencapai 10,95%. Dan itu sungguh-sungguh satu kenaikan yang luar biasa dibandingkan tahun yang lalu. Perhitungan dari Agustus 2020 terjadi peningkatan 4,41% pengangguran yang ada di DKI Jakarta saja. Belum lagi di kota-kota yang lainnya. Banyak pekerja yang juga mengalami pengurangan jam kerja selama COVID-19. Dampak COVID tidak hanya terjadi dalam bidang pekerjaan formal saja, tetapi juga terjadi tingkat kriminalitas di Indonesia yang sungguh-sungguh meningkat. Dalam waktu 5 bulan pada waktu setelah COVID, terjadi kenaikan sebesar 7%, naik sekitar 245 kasus. Saya ada di dalam bidang pendidikan, Bapak Ibu. Tingkat kecemasan guru juga meningkat selama pandemi COVID ini. Karena guru harus berjuang, berusaha, bagaimana mereka harus mengubah metode pembelajaran mereka secara drastis. Dari seorang guru yang mungkin menguasai betul cara mengajar secara klasikal, yang mungkin juga buta teknologi, sekarang wajib dan harus mengupgrade diri dan harus melek teknologi. Semua metode pembelajaran harus diubah. Tingkat kecemasan anak-anak, khususnya siswa SMP dan SMA juga mulai meningkat, Bapak Ibu. Khususnya mereka di usia yang cukup mengerti akan sikon pandemi terhadap ekonomi keluarga mereka. Bapak Ibu, banyak dari murid kami juga mengalami hal-hal ini. Ada di antara mereka yang
mengalami penurunan nilai dari sebelum terjadi COVID dan juga pada waktu terjadi COVID. Karena mereka harus membantu orang tua mereka bekerja. Orang tua mereka yang punya usaha, mereka juga harus mengurangi pekerja mereka dan melibatkan anak mereka untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran. Sehingga waktu anak-anak untuk belajar semakin berkurang. Tidak sedikit juga ada orang-orang tua yang kemudian memindahkan anak mereka sekolah ke tempat sekolah yang mungkin mereka rasa bisa dicapai oleh keuangan mereka yang dalam keadaan turun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca? Dan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini Bapak Ibu, kita makin dikuatkan dan diteguhkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini tidak hanya menyatakan bahwa Dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat dan penebus manusia dari hukuman dosa, yang memberikan kebahagiaan bagi setiap orang-orang yang mengalami kemiskinan di dalam rohani mereka. Tetapi bagian firman Tuhan ini mencatat bahwa Tuhan Yesus, Dia akan datang kembali, melakukan penghakiman yang terakhir. Dia datang sebagai seorang raja yang bersemayam di atas tahta kemuliaannya dan disertai semua malaikat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia datang. Tuhan Yesus datang sebagai seorang raja dan juga layaknya seorang gembala melakukan pemisahan di antara semua orang, semua bangsa, memisahkan antara domba dan juga kambing. Domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, terjadi kekontrasan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bagaimana Dia datang sebagai raja yang melakukan penghakiman terhadap semua orang. Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat yang ke-34. Di situ dinyatakan bahwa raja yang agung itu datang memberikan kepada orang-orang yang di sebelah kanannya dengan apa? Dengan satu pujian. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa." Dan dilanjutkan bahwa orang-orang yang di sebelah kanannya ini juga mendapatkan hadiah atau upah, Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa raja itu mengatakan kepada orang-orang yang di sebelah kanannya, yang dikatakan domba, yang kemudian dapat kita perhatikan mereka disebut sebagai orang-orang benar, adalah orang-orang yang menerima hadiah dari raja di atas segala raja. Hadiahnya apa Bapak Ibu? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini menyatakan satu kebenaran yang sejalan dengan tulisan Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima. Di situ dinyatakan bahwa orang-orang itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus Allah memilih setiap orang sebelum dunia dijadikan. Hal ini sangat kontras Bapak Ibu. Ketika sang raja di atas segala raja itu kemudian memberikan satu kecaman kepada orang-orang yang ditempatkannya di sebelah kirinya. Kecaman itu berupa demikian Bapak Ibu. Dikatakan, "Hai kamu orang-orang terkutuk." Dan mereka juga mendapatkan hukuman, bukan lagi upah atau hadiah. Hukumannya adalah enyahlah dari hadapan raja. Enyahlah dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang berdosa, baik pihak di sebelah kanan maupun pihak di sebelah kiri, adalah orang-orang yang terkutuk di hadapan Allah karena dosa. Tetapi bagian orang-orang yang ada di sebelah kanan, mereka adalah orang-orang yang mengalami pembenaran karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus.
Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menebus dosa manusia dan membebaskan mereka dari kutuk dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Galatia pasal yang ketiga ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menjadi kutuk karena kita. Karena setiap orang yang berdosa kepadanya. Tetapi yang percaya juga kepadanya. Oleh belas kasih Allah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya, yang sesungguhnya tidak pantas menerimanya, dan itu dinyatakan juga dalam kehidupan orang-orang benar ini ketika mereka melakukan belas kasihan dan kepedulian kepada orang-orang yang hina, yang paling hina, seperti yang dinyatakan firman Tuhan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang diabaikan oleh sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini nampak satu hal yang istimewa Bapak Ibu kalau boleh dibilang. Bahwa baik orang-orang yang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, mereka sama-sama tidak menyadari apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan bisa mengatakan satu penilaian yang berdampak bagi kehidupan mereka di kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang di sebelah kanan raja, di atas segala raja ini tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu sungguh-sungguh diperhatikan oleh Allah. Di situ nampak bahwa orang-orang di sebelah kanannya bertanya kepada raja, "Bila mana ketika engkau lapar, aku memberi engkau makan. Ketika aku haus, kami memberi engkau minum. Ketika engkau telanjang, kami memberikan pakaian. Ketika engkau menjadi orang asing, kami memberikan tumpangan. Ketika engkau sakit dan ada di dalam penjara, kami memberikan lawatan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini bukan menunjukkan satu kebenaran bahwa kehidupan orang percaya itu harus melakukan perbuatan baik dan kemudian itu menjadi tolak ukur untuk dia bisa mendapatkan hidup kekal, kerajaan Allah itu. Tidak. Satu kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini adalah setiap orang yang hidupnya benar, setiap orang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya dia memiliki respon kehidupan yang sungguh-sungguh bertolak kepada orang-orang yang lemah, miskin, untuk mereka bisa kasihi, mendapatkan belas kasihan dari mereka. Karena sebagai orang berdosa, mereka sudah lebih dulu mendapatkan belas kasihan Allah. Anugerah Allah itu memampukan mereka meresponi, melihat keadaan sekitarnya yang membutuhkan belas kasihan dan mereka melakukannya. Dan mereka tidak mengingat-ingat apa yang mereka sudah lakukan sebagai bentuk belas kasihan dan kepedulian mereka kepada orang-orang yang membutuhkan ini, Bapak Ibu. Dan harusnya demikian, Bapak Ibu. Sebagai orang percaya yang mendapatkan anugerah belas kasihan Allah, anugerah pengampunan dari Allah, bagaimana kita yang harusnya menerima hukuman Allah, kutuk itu menjadi bagian kita. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh belas kasihan Allah. Dan harusnya itu nampak ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memperhatikan bukan pada perbuatan-perbuatan yang besar, spektakuler saja. Tetapi Allah lebih memperhatikan bagaimana kita menyatakan belas kasihan kita kepada orang-orang yang paling hina, orang-orang kecil. Banyak di dalam bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus itu memberikan satu teladan hidup yang luar biasa. Bagaimana Yesus, Sang Gembala yang baik itu, juga memperhatikan domba-dombanya. Hilang satu dari 100 domba, dia akan cari sampai dapat.
Tuhan Yesus juga memperhatikan anak-anak yang kecil. Dia membiarkan mereka datang dan memberkati anak-anak kecil. Tuhan Yesus memperhatikan setiap janda-janda. Bahkan di tengah ketidakmampuan mereka memberikan apa yang seharusnya diberikan dalam bentuk persembahan, Tuhan memperhatikan dengan 2 peser. Bagi Tuhan, itu adalah sungguh-sungguh persembahan yang luar biasa, yang layak di hadapan Tuhan, karena diberikan dengan iman yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang demikian, orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki respon yang benar terhadap belas kasihan Allah dan memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, mereka adalah orang-orang yang pantas menerima kerajaan yang sudah disediakan Allah bagi mereka. Bapak Ibu, belas kasihan, kepedulian itu adalah bukti ketaatan setiap orang-orang yang sudah memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sangat kontras terhadap orang-orang yang ada di sebelah kiri. Mereka juga tidak menyadari kapan mereka tidak melakukan itu. Disinilah nampak ada dosa pasif. Kalau dosa aktif adalah ketika kita melakukan pembunuhan misalnya. Ketika kita melakukan mencuri, berbohong, itu dosa aktif. Tetapi di sini dinyatakan ada dosa pasif. Yaitu ketika tidak melakukan belas kasihan kepada orang-orang di sekitar mereka. Tidak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terabaikan. Yakobus pasal yang keempat ayat 17 mengatakan, ketika kita tahu itu sesuatu yang baik dan kita tidak melakukannya, kita berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang di sebelah kiri itu menggambarkan orang-orang yang hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan besar. Dan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Matius pasal 7 ayat 22 mengatakan, ada banyak orang fasik kemudian ditolak oleh Allah. Allah mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Padahal mereka melakukan hal-hal yang besar. Mereka bernubuat demi nama Tuhan. Mereka melakukan mujizat demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memperhatikan semuanya itu. Karena yang mereka lakukan bukan didasarkan belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kepedulian kita. Apa yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu? Apa yang sudah gereja lakukan? Bapak Ibu, kita nggak bisa bilang bahwa gereja itu adalah para pemimpin. Penatua, diaken, rohaniwan, aktivis. Itu ada gereja, bukan. Tetapi setiap orang yang ada di dalamnya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah gereja. Dan bagaimana gereja atau setiap orang yang di dalam gereja itu memiliki hidup yang berdampak bagi sekitarnya. Memiliki kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang paling hina yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada para lansia di dalam jemaat kita yang juga membutuhkan perhatian kita. Yang biasanya setiap kali datang kita sapa, kita beri salam, kita dampingi duduk bersama. Tapi sejak COVID-19 kita nggak bisa bertemu dengan mereka. Apa yang kita bisa lakukan? Dengan jarak yang jauh. Ada banyak Bapak Ibu bisa telepon, Bapak Ibu bisa WA, Bapak Ibu bisa melakukan video call misalnya. Untuk menunjukkan bahwa kita ada bersama-sama dengan mereka. Anak-anak muda, anak-anak kecil. Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka? Apakah mereka tidak membutuhkan kepedulian kita? Ya, mereka butuh Bapak Ibu. Tingkat kecemasan anak-anak muda,
Khususnya usia-usia yang mereka sudah mengerti akan situasi, kondisi. Mereka sudah mengerti akan tekanan-tekanan yang dihadapi orang-orang di sekitar mereka. Dan itu juga berdampak dalam diri mereka. Mereka butuh juga bagaimana gereja mendampingi anak-anak kecil dan anak-anak muda ini. Apa yang kita sudah bisa lakukan untuk mereka? Bertemu dengan mereka secara virtual dan kemudian menanyakan kabar mereka. Kita bisa mengajak mereka berdoa bersama-sama. Sharing tentang apa yang menjadi pergumulan mereka. Ada banyak orang yang membutuhkan kita. Yang mungkin kita belum peka akan hal itu. Tetapi mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana Dia peduli dan menyatakan kasih kepada setiap orang-orang yang membutuhkan, setiap orang yang lemah. Matius pasal 10 ayat 42 mengatakan, barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja pun kepada murid-murid Tuhan, kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Apakah fokus hidup kita selama pandemi COVID ini? Apakah kita berusaha membangun kehidupan kita supaya kita nyaman di tengah situasi yang tidak nyaman dan kita melupakan orang lain? Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah kita menyatakan kasih Allah kepada orang lain di sekitar kita yang membutuhkan. Tuhan ingin kita itu belajar dari diri kita. Kalau kita membutuhkan dan kita ingin orang lain juga peduli kepada kita, ayo kita juga peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Karena kasih itu tidak terbatas. Kasih itu melebihi segala sesuatu dan kita bisa menyatakannya di dalam kepedulian kita, di dalam belas kasihan kita kepada orang-orang di sekitar kita untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang layak disebut sebagai orang yang diberkati oleh Bapa, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh layak menerima kerajaan Allah yang sudah disediakan Allah sejak dunia dijadikan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah kelemahan kita, di tengah keterbatasan kita. Belas kasihan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami sungguh-sungguh bisa berbicara kepada Tuhan, menaikkan setiap doa-doa kami. Tuhan, saat ini kami teringat untuk setiap jemaat-Mu yang usia lanjut dan dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami rindu Engkau beserta dengan mereka, Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa di tengah pergumulan setiap jemaat kami, Engkau peduli. Engkau akan menolong dan menguatkan setiap mereka, Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami masalah-masalah, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk proses pemilihan penatua yang sedang berlangsung, Tuhan. Tuhan yang mengirimkan orang-orang yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani Engkau. Tuhan yang menolong agar setiap orang yang terpilih nantinya sungguh-sungguh adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan keluarga juga bisa mendukung setiap penatua yang terpilih. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segala persiapan yang dilakukan oleh gereja kami menjelang minggu-minggu Advent. Tuhan tolong, Tuhan mampukan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, sehingga setiap kami jemaat Tuhan sungguh-sungguh mengalami dan memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga reda. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas kami di tengah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Ajar kami untuk tetap setia. Ajar kami untuk tetap percaya. Ajar kami untuk selalu taat pada perintah-perintah-Mu. Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Kami menghadap Tuhan membawa persembahan kami, terlebih diri dan hati kami. Kami persembahkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta
Kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.